Halo semuanya, kembali lagi di channel Be The Movie. Seperti biasa secuil kata. Ada kata pepatah mengatakan, kenapa dukun disebut orang pintar? Karena yang datang kepadanya adalah orang bodoh. Inilah film Shadow Master aksi supernatural tahun 2022 yang mengisahkan tentang seorang pria yang dihidupkan jiwanya kembali dengan kekuatan wadidaw, yang dimana dia menunjukkan pertarungannya yang sangat brutal karena pria tersebut adalah mantan gangster kelas kakap. Tonton sampai habis, skui ke alur ceritanya. Di awal cerita kita berfokus dengan seorang pria misterius yang sedang membantai beberapa pasukan di sebuah gedung rumah sakit kosong. Tak berselang lama, beberapa pasukan datang dan melihat para rekannya sudah tewas mengenaskan. Namun datang sosok pria misterius tersebut dengan membawa manusia yang sudah tewas, hingga dia hanya terdiam dan menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Singkat cerita, di kantor kepolisian, pria tersebut diinterogasi oleh detektif yang bernama Russell. Lalu dia menanyakan nama pria tersebut dan menanyakan perihal yang telah membunuh para anak buahnya tersebut. Hingga pria tersebut mengaku dirinya yang bernama John, pastinya bukan John IQ 7, dan dia juga menceritakan perjalanan hidupnya di saat berada di gedung tersebut. Kisah beberapa bulan yang lalu, John mendapatkan informasi tawaran pekerjaan untuk menjadi penjaga atau bahasa kerennya Bayi Satpam di rumah sakit jiwa. Tanpa persyaratan SKCK, surat lamaran maupun CV, dia hanya bermodalkan skill bertarungnya. Hingga dia pun disambut hangat oleh seorang yang menawarkan pekerjaannya yang bernama Bunam. Dan di saat itulah kita mengetahui nama asli dari John tersebut, yang ternyata bernama Anne Poin, yang saat ini dia sebagai pendatang baru. Kemudian Anne diajak untuk berkeliling dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Dewi. Di sana Anne pun akhirnya sedikit bercerita mengenai kisah masa lalunya ketika dia menjadi seorang anggota gangster kelas kakap yang telah membunuh beberapa musuhnya. Namun pada akhirnya Anne pun kemudian memutuskan untuk keluar dari dunia pergulatan, di mana keputusan tersebut sengaja dipilih dikarenakan dia tidak dapat mengendalikan dirinya ketika sedang bertarung, dan jalan keluarnya Anne memutuskan pensiun dan memulai hidup yang baru. Di awal pekerjaannya, Anne pun bertemu dengan penghuni lain, yaitu Janet dan anaknya yang bernama Benison. Yang dimana ketika mereka sedang makan malam, Anne bertemu dengan Bonham, dan di sana mereka pun membahas sebuah kasus yang sering terjadi di tempat tersebut, di mana setiap malam anak-anak di sana selalu menghilang tanpa jejak. Untuk mengakhiri itu semua, Bonham pun memutuskan untuk mencari seorang penjaga malam agar bisa menjaga semua penghuni di sana. Singkat cerita, pada saat tengah malam, Anne memulai untuk berpatroli, namun tiba-tiba saja dia pun mendengar suara entah dari mana asalnya, di mana suara tersebut mengatakan bahwa Anne akan melalui kehidupan yang sangat rumit, dikarenakan dahulunya dia telah membunuh musuh-musuhnya tanpa belas kasihan. Namun beruntungnya semua itu hanyalah sebuah mimpi. Seketika dia keluar dari sana, Anne melihat seorang wanita menangis dikarenakan anaknya telah hilang entah kemana. Pada saat kejadian tersebut, Anne sebagai penjaga, dia merasa bersalah karena tidak terbangun ketika kejadian tersebut sedang berlangsung. Setelah itu Janet, seorang jana, meminta kepada Anne untuk datang menemuinya. Dan dari perbincangan mereka di sana, Anne pun mendapatkan sedikit informasi bahwa ketua penculik anak tersebut bernama Mespito, di mana Mespito ini adalah seorang ketua dari keempat penunggang kuda
untuk menculik anak-anak untuk ritual pengorbanan guna mewujudkan akhir zaman atau hari penghakiman. Hingga Russell mendengar nama Mespito, dia pun tampak sangat terkejut karena hal tersebut saling berkaitan, namun Russell malah mengabaikannya. Lalu Anne juga mengatakan bahwa pada saat itu dia juga mengakui jika dirinya telah membunuh keempat anak buah Mespito tersebut, kecuali Mephisto sendiri yang mungkin saja saat ini masih hidup. Kemudian cerita beralih kepada Anne pada saat di suatu tempat dia kembali mendengar bisikan aneh yang menunjukkan sebuah jalan menuju ruang bawah tanah. Akan tetapi di saat itu Anne tidak berani memasuki ruangan tersebut, dan ketika dia kembali di sana dia pun memergoki dua orang misterius yang membawa seorang anak. Sontak saja Anne pun sebagai penjaga harus menolong anak tersebut dengan cara apapun. Hingga pertarungan singkat pun terjadi dan Anne kalah ditusuknya, membuat mengalami luka parah. Setelah itu anak tersebut berhasil dibawa ke hadapan bos mereka yang tak lain adalah Mespito. Usut punya usut, Mespito dan anak buahnya adalah sosok manusia pemuja iblis yang bertujuan ingin melakukan hari penghakiman dengan menggunakan tumbal dari anak-anak tersebut. Sementara itu di sisi lain Anne mendapatkan pertolongan dari Bonham dan juga Janet hingga mereka merawatnya, namun saat itu tampaknya Anne diambang kematian karena luka yang sangat parah. Namun tetapi dengan edan, Bonham kemudian mencoba menggunakan cara lain, yakni dengan cara melakukan ritual dengan Raja Iblis yang bernama Hanuman. Akan tetapi meskipun Anne dapat diselamatkan, nyatanya jiwanya telah diambil oleh Hanuman. Setelah itu Anne pun teringat akan masa lalunya ketika dia berniat ingin keluar dari dunia pergulatan, di mana saat itu bosnya pun malah tidak mengizinkannya untuk keluar. Namun karena tidak punya pilihan lain, Anne pun akhirnya bertarung mati-matian melawan bos dan anak buahnya agar dapat hidup seperti yang dia inginkan selama ini. Cerita kembali ke Anne yang saat ini sedang bersama dengan Bonham, di mana pada saat itu Bonham memberitahu bahwa jiwa Anne saat ini sedang dikuasai oleh Hanuman yang telah menyelamatkan hidupnya. Singkat cerita, di malam harinya di mana Anne yang saat itu kebetulan sedang melaksanakan patroli, dan di sana dia pun bertemu dengan beberapa anak buah Mespito, yang di mana di sana mereka menggunakan gas bius untuk memperlancarkan aksi mereka untuk menculik anak-anak. Ketika mereka semua berhasil membawa Benison, Anne pun akhirnya muncul dan langsung menyuruh mereka untuk segera melepaskan anak tersebut. Seketika pertarungan pun terjadi. Awalnya Anne kalah, namun kemudian dia pun langsung bangkit kembali berkat pertolongan dari Hanuman yang telah menyatu dengan jiwanya, sehingga di sana dia pun dapat mengalahkan orang tersebut. Meskipun salah satu dari mereka berhasil kabur dan membawa Benison. Scene berpindah mendengar cerita tersebut. Russell pun mengira jika Anne ini telah menjadi tumbal akibat ritual yang telah dilakukan Bonham, hingga di sana dia pun mengira bahwa hal tersebut adalah sebuah kutukan baginya. Kemudian cerita kembali ke gedung rumah sakit, di mana saat itu si Janet ini akhirnya menyadari jika Benison telah menghilang. Kemudian di sana dia langsung menangis histeris. Tidak bisa menerima kenyataan yang sangat menyedihkan dikarenakan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga Anne pun hanya bisa menyesal dan merasakan jiwanya telah terikat dengan Hanuman. Beberapa hari kemudian Mespito yang masih membutuhkan satu anak lagi
untuk menjalankan ritualnya, kemudian memerintahkan semua anak buahnya untuk kembali beraksi. Namun dengan edan, di saat itu Anne kembali muncul secara tiba-tiba dan langsung membunuh mereka satu persatu. Namun tetapi seperti biasa salah satu anak buah Mephisto berhasil kabur dan langsung saja dia melaporkan bahwasannya seseorang yang bernama Anne telah membuat rencana mereka menjadi gagal. Lalu Mephisto ketika mengetahui hal tersebut kemudian dia membuat rencana untuk segera membunuh Anne. Cerita di sisi lain, Anne merasakan jika anak-anak yang menghilang beberapa hari yang lalu masih dalam keadaan hidup, dan di sana dia pun menyadari jika Mephisto akan segera melakukan ritualnya di balik gerbang ruang bawah tanah. Namun untuk mengakhiri semua itu hanya ada satu cara, yaitu Anne harus merelakan jiwanya kepada Hanuman demi menyelamatkan anak-anak tersebut. Dia pun kemudian memerintahkan seluruh orang-orang agar tidak keluar dan mengunci kamar mereka. Setelah itu Anne langsung memulai rencananya dengan cara memadamkan semua listrik. Dikarenakan dengan cara itu Mephisto akan terpancing untuk keluar, karena untuk melaksanakan ritualnya Mephisto akan membutuhkan listrik. Hingga membuat Mephisto murka, merasa dirinya dipermainkan, dia pun langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk segera membunuh Anne, termasuk juga sang pembunuh paling kejam yang bernama Samael. Ketika itu, Anne pun berhasil membunuh beberapa anak buahnya Mephisto, namun tidak dengan Samael yang berhasil melumpuhkan Anne dengan ilmu bela dirinya yang wadidaw. Hingga Anne pun terkapar, namun pertolongan datang karena semua orang yang bersembunyi terpaksa keluar dari tempat masing-masing, sehingga Samael pun harus melarikan diri untuk menyembunyikan identitas aslinya. Saat itu Anne yang tidak berdaya merasa tidak bisa menghadapi Mephisto dan para anak buahnya. Kemudian dia pun memutuskan untuk menyerahkan seluruh jiwanya kepada Hanuman. Hingga pada akhirnya dia pun mendapatkan tongkat Hanuman untuk menyelesaikan tujuannya tersebut. Dengan edarnya tongkat tersebut, Anne kemudian memberanikan diri untuk memasuki ruangan bawah tanah tersebut yang dipercaya sebagai tempat persembunyiannya kandang iblis. Namun tidak semudah itu Ferguson. Tiba-tiba Anne diserang sama Anne dan mereka bertarung. Di saat di tengah pertarungan dengan Edan, Anne berhasil membunuh salah satu anak buah Mephisto. Melihat kejadian itu, Mephisto pun memutuskan untuk melarikan diri. Hingga tersisalah Anne bersama Samael yang berlanjut bertarung dengan pertarungan yang sangat sengit, membuat Samael tewas mengenaskan. Singkat cerita, akhirnya Anne berhasil menyelamatkan anak-anak yang diculik tersebut. Scene beralih ke Russell. Di sana dia tiba-tiba sangat marah ketika Anne menuduhnya sebagai Mephisto, yang ternyata tujuan Anne agar ditangkap adalah untuk bisa mudah membunuh Russell secara perlahan-lahan. Hingga meskipun Russell berusaha untuk mengelak, tetapi Anne yang sangat yakin bahwa dia adalah Mephisto yang di saat menyelamatkan anak-anak dia berhasil meloloskan diri. Di saat itu juga Russell merasa dirinya terjebak dalam permainan Anne, membuat dia ketakutan dan ingin kabur kembali. Namun sekarang tidak semudah dulu Ferguson. Kini Anne langsung menyerangnya hingga tewas. Cerita beralih, kini terlihat semua orang-orang di sana sangat senang dan berterima kasih kepada Anne dengan memohon agar dirinya tetap
tinggal bersama mereka. Namun sayangnya Anne memutuskan pergi meninggalkan mereka semua. Tamat ending yang sangat menyeramkan. Dengan gue Max, mohon maaf bila ada salah kata. Dengan rasa terima kasih sudah menonton, dan boom, wassalam.